Assalamualaikum. Ini saya diundang acaranya HMI. Kita bicara tentang gimana seharusnya anak muda berperilaku JL. Nanti memilih di pemilu 2024 ya. Kan biasanya anak muda itu kan kritis-kritis. Ada tagar kami muak, ada tentang nepo baby. Nah ini kita lihat juga. Kemarin saya habis ngomong di lab school tentang anak muda juga. Nah ini sekarang sini ini saya senang nih kalau lagi ngomongin anak muda. Mudah-mudahan ada yang percaya sama saya, jadi saya bisa ngarahin pilihannya. Ya rada bener pilihannya. Tempatnya gede juga nih. Ini anak muda model apa nih? Yang bisa nyawa tempat segede-gede. Bang Aris sudah datang? Apa? Bang Aris sudah datang? Belum, Bang. Oh, belum. Jalan. Oh. Gimana pemilu 2024 nanti? Ya, semoga pemilu berjalan damai dan memberikan momentum ini, memberikan aspirasi masyarakat dan pemilu bisa berjalan damai dan demokratis itu aja. Emangnya bakal nggak damai? Kok semoga damai, emang lo ngeliat ada apa? Biasanya kalau momentum pemilu itu ada juga intrik-intrik, tetapi kami berharap generasi muda hari ini bisa bergerak, bisa memberi opini publik bahwa pemilu bisa berjalan dengan baik. Intrik-intrik gimana tadi? Biasanya ada intrik-intrik lo jelas dong. Susah memang kalau ngomong sama pengamat ini, Bang. Gimana intrik-intrik tuh? Lo lebih jelas dong. Ini apa suara anak muda kan ada intrik-intrik maksudnya gimana? Ya kita tahu dari pemilu sebelumnya gitu, dari 2014 kemudian 2019 kita tahu momentum pemilu 2019 terakhir itu ketika keputusan pemenang ada demonstrasi dan sebagainya. Semoga di 2024 tidak ada hal-hal yang seperti itu. Orang menjunjung tinggi narasi-narasi demokratis, siapapun yang terpilih dan memang ditetapkan oleh KPU itulah yang akan menjadi presiden di Indonesia itu. Memang kenapa demokrasinya? Ini bang, sekjen bang. Aja. Kenapa demokrasi? Ya demokrasi kan harus ada check and balances. Jadi semakin ini kita langsung semakin terkritisi maka akan semakin maju demokrasi. Tapi kan enak nih, wapresnya katanya ada yang anak presiden yang masih muda tuh. Terwakili nggak sebagai anak muda? Ya terwakili itu tidaknya kita harus melihat dulu apa programnya, bagaimana gagasannya. Oh bukan karena bukan karena dia anak presiden makanya nggak ngerasa diwakili. Ya tidak lah. Iya dah. Ya gitu ya. Mewakili bapaknya itu. Iya. Gimana? Mewakili bapaknya anak presiden ini. Oh. Karena bukan mewakili anak muda. ikonnya sudah jelas. Jadi kalau calon yang mewakili anak muda itu gimana tuh? Ya yang pertama pendekatannya ya kalau dulu kesannya politik itu kaku, politik itu berat ya, narasi yang diusung ya harus mendekati narasi anak muda, gaya-gaya anak muda tanpa meninggalkan nilai-nilai substansi daripada politik itu sendiri. Nah, menurut kami seperti itu. Oke. Ini putra Bima. Nah, itu di mana? Kita dekat dengan susu kuda liar. Kita sebagai anak muda ini bang harus menjaga demokrasi di 2024 ini sebagaimana mestinya. Memang sekarang nggak sebagaimana mestinya. Iya, kalau kita lihat sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa demokrasi sekarang ini tidak lagi berjalan pada relnya. Ya, maka dari itu kita sebagai anak muda ini harus mengawal betul demokrasi 2024 ini sebagaimana mestinya. Gimana sih? Tidak di realnya tuh maksudnya kan itu? Ya, tidak di relnya dalam artian misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi tidak salah, tidak benar. Ya. Terus beberapa pemilihan kepala daerah pada tahun 2019 yang lalu itu tidak ada yang fair. Gitu bang. Maka dari itu kita hari ini harus benar-benar mengawal demokrasi. Untuk keutuhan bangsa dan negara. Kalau gue menyebutnya saat ini tuh SOS demokrasi. Iya. Setuju? Setuju. Kenapa sih?
Ayo lagi nih. SOS demokrasi menurut lu? Setuju nggak? Kalau dilihat dari tanda-tandanya sih ada bang. Kalau menurut saya. Oh, kenapa? Kayak misal Ini kalau dari logatnya dari Jawa Tengah nih? kuliahnya di Jawa Tengah. Apa? Asal di mana? Saya dari Lampung. Ya, kalau dari tanda-tandanya sih udah mulai ada dan jangan sampai lebih menguat ya bang. Seperti misalnya kita harus menggunakan istilah-istilah lain untuk mengkritik seorang gitu ya, atau untuk mengkritik sebuah jabatan. Itu kan sebuah tanda-tanda yang kurang sehat kalau dilanjutkan. Kalau menurut saya, kalau untuk SOS atau enggak ya kita lihat. Nama. Saya Gilang bang. Gilang dari Apa itu? Dari asal. Asal dari Lampung. Lampung. Nah, ini Satata bang. Dari? Saya dari Bima, NTB. sama dong ya. Nama. Gufran bang, Dari Bima. dari NTB, Dari NTB dari mana? Nusa Tenggara Barat, Bima. Di Bima. Iya bang. Jadi bedanya ya teman-teman tuh NTT dan NTB itu tipis saja. Kalau NTT itu nanti Tuhan tolong. Kalau NTB itu nanti Tuhan bantu. Ah, kira-kira. Nah, ini ada juru bicara Kemo ini. Gimana bro? Perkembangan kampanye hari ini dengan anak-anak muda. Ya alhamdulillah ya, perkembangan kampanye sekarang luar biasa bang. Dari tahun 2019 sekarang sudah naik ya presentasinya terkait masalah pemilu muda ini di tahun 2024. Jadi partisipasinya ya luar biasa. Nah kalau Prabowo sih saya nggak kaget ya. Gibran kaget nggak? Enggak sih, biasa Masa aja. sih? Biasa aja. aja. Kaget ya, biasa aja. Biasa saja. Ini oke nih Gibran nih. Oke banget. Oke banget ya. Oke banget luar biasa. Tanpa ada tekanan ya. Enggak ada kok tekanan. Kita kan politiknya gembira bang. Ada yang gembira. Iya, nggak ada gitu tekanan-tekanan. Selain Gemoy apa lagi nih yang akan disiapkan? Ya kalau selain gaming kita punya tim Fanta ya. Tim Fanta itu kan utamanya tempat-tempat anak muda berkreasi gitu bang. Kan? Jadi kita sangat berterima kasih kepada para senior, Pak Prabowo, Pak Yusril, Pak Erlangga, ya kader ketum-ketum yang lain lagi ya kan, yang bisa memfasilitasi anak muda untuk di tahun 2024 bang. Ya saya juga makasih lah ya. Akhirnya kita jadi pemilunya. Assalamualaikum. Sebagai anak muda harusnya bisa lebih menggunakan akal sehat kita dalam memilih daripada emosional. Karena kita kan agen perubahan. Semangat. Sudah saya cari kata-kata yang lebih netral. Karena itu social change itu digunakan di berbagai buku. Karena kita adalah tulang punggung negara ini. Nah itu lebih netral. Nah, apa saja sebetulnya tantangannya bagi kita semua? Yang pertama adalah bukan tentang 52% atau 56% saja kita memegang potensi suara yang kita miliki, tapi adalah kelak nanti pada saat Indonesia Pas 2045, teman-teman semua di sini adalah yang menjadi pemimpin di Indonesia. Yang artinya fondasinya itu sudah ditetapkan per hari ini. Pak Joko Widodo itu tingkat kepuasannya tinggi. Kalau kita bedah berdasarkan hasil survei kedai kopi misalnya, ada 4 yang membuat kepuasan Pak Jokowi tinggi, kepuasan rakyat kepada Pak Jokowi tinggi. Yang pertama, 2 pertama ini tinggi banget, yang 2 kedua itu tinggi aja. Jadi nggak banget. Yang banget itu adalah infrastruktur dan pembagian bansos. Jadi 2 hal itu yang membuat Pak Jokowi tinggi banget. Nah yang tinggi aja itu ada akses kepada pendidikan dasar, satu lagi adalah akses kepada kesehatan. Ini ada kaitannya dengan COVID kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan ini dengan saya selamat apa dalam besar juga. Jadi saya sebenarnya salah satu orang yang menginspirasi saya masuk ke timnya Mas Anies itu ya orang paling di sebelah ya. Saya begitu mendengarkan paparan Mas Anies saya masuk nih kalau kita izin bang, saya masuk ke kanan ini Pak. Oke, teman-teman sekalian, ini juga ilmunya Bang Insat saya pakai. Apa bang? Waktu saya tanya kalau Bang Insat masih ingat ya, yang perlu disampaikan. Loh kita lagi panggung kira-kira. Gak jauh, Anies itu kalaupun hari ini di
tuduh yang macam-macam sama tidak logikanya, ya tunjukkan aja track record. Itu kan semua terkonfirmasi. Misalkan ketika dahulu awal-awal kita minta Mas Anies menjelaskan, Mas itu gimana ya kita menarasikan soal radikal dan seterusnya itu, ya arahnya tetap tidak. Barangkali memang begitu, barangkali Anies itu memang radikal. Lalu lanjutnya pertanyaan, coba mana sih yang menunjukkan Anies itu radikal? Kira-kira kan setelah 5 tahun di Jakarta mestinya kelihatan kalau orang radikal muda itu kan kelihatan, kalau moderat itu termasuk di bidang-bidang lain. Nah, hari ini kita fokus soal pemuda. Teman sekalian, di Anies Muhaimin itu tagline-nya perubahan. Banyak orang yang menyalahkan perubahan itu sebagai asal beda, padahal enggak begitu. Nah, perubahan itu didefinisikan dalam 4 kata. Pertama, penambahan. Kedua, bisa pengurangan. Ketiga, bisa juga membangun. Dan terakhir, nah, kata kunci itu yang kemudian harus kita pegang untuk mengetahui, memahami soal perubahan yang diangkat oleh tim Anies Muhaimin untuk capres-cawapres, termasuk dalam soal kebijakan di bidang yang pro terhadap sebenarnya saya akan mulainya dari satu isu yang saya pikir hari ini sedang tinggi banget anak-anak muda seperti kita. Apa ini? Salah satunya ya soal perubahan iklim. Saya pikir perubahan iklim itu menjadi isu utama anak-anak muda sekarang dibanding isu-isu yang lain. Nah, itu bisa kita ukur tuh dari mulai kebijakannya Anies di Jakarta. Kan Jakarta itu kota yang menjadi percontohan dunia dalam hal integrasi transportasi. Kenapa integrasi transportasi bisa kita sambungkan dengan ya karena narasi besar soal integrasi transportasi publik di Jakarta ini salah satu yang mendorongnya adalah karena kita ingin memperlambat dan mencegah perubahan iklim itu dengan memastikan transportasi publiknya terjangkau, aksesibel, sehingga orang tidak lagi menggunakan mobil pribadi sebagai angkutan utama atau alat transportasi utama. Sehingga kemudian bisa melakukan dan seterusnya. Untuk bayar efek itu yang ingin kita. Yang lain, lalu Anies Baswedan membuat jalur sepeda dan seterusnya. Itu soal perubahan. Yang lain misalkan juga anak muda yang lain apa? Teman-teman bisa cek di beberapa Mas Jakarta itu sekarang ada pelayanan itu kan ada psikolog ya kan sekarang ini banyak anak muda sering bilang mental health kita terganggu. Nah di Jakarta itu sudah disiapkan kebijakan soal bagaimana mengatasi kesehatan mental. Di puskesmas sudah disiapkan sekolah dan itu juga menjadi bagian dari yang akan diduplikasi gitu dalam visi Anies Baswedan. Buat pemilu pemuda, ya kan, yang itu harus kita ambil untuk jadikan apa? Dijadikan tonggak perjuangan kita. Jadi sampai pemilu 2029 kemarin terulang, bahwasanya anak-anak muda ini seperti bumi di dalam lautan, banyak tetapi tidak signifikan. Makanya saya sepakat Bang tadi dengan kamu punya itu, jadi luar biasa sekali dengan kita berikan untuk semua. Saatnya anak-anak muda memimpin bangsa di tahun 2024 nanti. Dan sampai yang ada di sini anak muda hanya diberikan angkat merah buat anak senior yang mengingat istana yang mengingat pada daerah ini bahkan sampai di kepala daerah. Jadi kesepakatan saya dengan para pembicara terutama adalah di 2024 itu kita harus menjalani yang namanya pemilu damai, jangan ada hoax, jangan ada yang hujat, apalagi yang dikatakan yang politik adu domba. Itu luar biasa sekarang itu gitu ya. Kenapa saya memutuskan untuk bergabung di Prabowo Gibran?
Dan sekarang saya menjadi wakil komandan tim Panta TKN dan jubir tim TKN karena saya melihat di situ pintu pertama atau pintu pembuka Bang Thailand di mana anak muda diberikan ruang untuk memikir di tahun 2024 dengan adanya Mas Gibran sebagai wapres dari Pak Prabowo. Saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Pak Prabowo, Pak Profesor Dr. Yusuf Indra, Pak Airlangga Hartarto, Pak Jum'at Hasan yang benar-benar memberikan ruang terhadap anak muda dan juga kepercayaan. Jadi istilah kita adalah di tahun 2024 itu semua ini anak muda harus berperan. Jangan sampai anak muda itu ketinggalan gerbong di dalam kancah politik yang sesungguhnya. Jadi kita yang ada di sini di Prabowo Gibran itu sudah menyiapkan untuk anak muda. Target kita itu 54 sampai 50% itu kita mengambil sekitar 30% dari anak muda. Karena survei terakhir adalah untuk Prabowo Gibran itu sejumlah 43%. Berarti kalau dalam 52 bulan ini dari tim TKN Panta bisa meraup 20%, maka insya Allah Prabowo Gibran satu putaran untuk pemilu 2024 nanti. Kalau tadi saya kutip dari yang disampaikan teman-teman dari timnya Mas Anies dan juga Pak Prabowo, tidak ada yang saya ambil dari poin-poinnya, yaitu teman-teman diaspora dan pemuda yang sampai saat ini berada di luar negeri yang jumlahnya 1 juta kecil, tapi memang efeknya cukup besar. Dari tim pemenangan nasional, khususnya Pak Ganjar dan Mahfud, ini fokus untuk pemuda bukan hanya ke 56% itu, bukan hanya pemilih, tetapi keseluruhan. Ini dituangkan di dalam visi misi dari Ganjar Mahfud. Apa sih persoalan pemuda sekarang ini? Persoalan pemuda ini kan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan kekiniannya. Apa itu? Perkembangan teknologi. Saya kemarin waktu bentuk BP di Amerika, saya jalan di bandara itu tersesat, nggak ngerti apa-apa. Petanya itu tinggal pencet tombol, rupanya ada kartu di situ, sudah ada artificial intelligence yang mengganti pekerjaan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mau orang tersesat, nanya alamat, tanya di situ. Dan rupanya kemajuan teknologi yang sekarang sudah menjadi ancaman ya bagi lapangan pekerjaan ini yang sudah diantisipasi oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya adalah untuk menyediakan 17 juta lapangan kerja. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2022, teman-teman harus ketahui bahwa berkembangnya teknologi yang sekarang kita kenal dengan artificial intelligence itu akan mengurangi 9 kriteria lapangan kerja, dan itu akan mengurangi 17 juta lapangan kerja. Oleh karena itu Ganjar Mahfud hadir untuk menjawab tantangan tersebut dan mengantisipasi kehilangan 17 juta lapangan kerja. Ngomong-ngomong soal anak muda juga, kita pasti tidak terlepas dari 3 kriteria tadi ya. 1, anak muda itu harus progresif, harus kritis, dan juga yang terakhir itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Jadi seperti yang Bang Haji bilang bahwa anak muda, keberpihakan terhadap anak muda itu tidak bisa diartikan, kalau saya tangkap tidak bisa hanya diartikan hanya seremonial saja, secara simbolis saja. Kemudian teman saya mengambil kesimpulan bahwa oh iya, anak muda itu jangan hanya dijadikan objek politik, tetapi harus menjadi subjek, kira-kira begitu, harus terlibat langsung. Rekam jejak itu perlu dipikirkan dan perlu di garis bawahi kira-kira apa kelebihan dan keunggulannya.
Anies Baswedan, silakan cek Jakarta kalau ingin Indonesia seperti Jakarta. Silakan cek Jawa Tengah bila ingin pilih Ganjar, seperti apa Jawa Tengah, dan bandingkannya bila dia kemudian nanti memimpin Jawa Tengah. Pak Prabowo pun begitu. Lihat apa yang telah dia lakukan selama jadi Menteri Pertahanan. Akan seperti itu pula lah nanti pada saat Pak Prabowo memimpin negara ini. Silakan teman-teman punya kebebasan untuk itu, dan itu adalah kelebihan dari orang-orang muda seperti teman-teman semua, seperti kita semua, berhak untuk menguliti masing-masing calon presiden dan calon wakil presidennya. Menurut hasil survei kami, itu 5 isu yang menjadi perhatian anak muda adalah pendidikan, lingkungan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan kesehatan. Itu yang menjadi hal yang kata survei. Jadi teman-teman perhatikan. Ada mahasiswa saya bilang, Pak, saya nggak suka politik. Kenapa nggak suka politik? Dia bilang, karena politik buat saya membingungkan. Saya katakan begini, tolong bedakan antara tidak suka politik dengan tidak suka berita politik. Pada saat Anda ingin berpuasa terhadap kursi angkot saja, itu berpolitik. Pernah naik angkot, incer tempat duduk yang dekat jendela yang bisa dibuka, kan? Adem kan? Semuanya gitu. Semuanya pengen tempat yang enak itu. Pernah naik busway, tapi gelantungan. Apa yang terjadi pada saat depan Anda itu beres-beres? Pasti kan pikirannya, oh ini mau bangun, pasti mau bangun. Maka Anda bersiap-siap untuk duduk tempat itu kan? Lah emang yang mau rebutkan tempat duduk itu ada doang. Sebelah kanan Anda pasti pengen, sebelah kiri Anda juga pasti pengen. Belum bila terjadi konspirasi dengan sebelah yang duduk itu. Ternyata yang duduk itu temannya ada berdiri satu. Nanti kalau dia bangun, saya geser sini, kamu duduk depan saya. Itu politik, teman. Yang cowok-cowok nih, atau yang cewek-cewek juga boleh lah. Pada saat Anda PDKT, itu berpolitik. Pengen tahu hobinya apa, pengen tahu saingnya siapa aja, apa yang dia nggak suka, itu berpolitik. Jadi bedakan antara politik dengan berita politik. Zon politikon. Kita ini adalah hewan yang berpolitik, selalu berpolitik. Politik itu seperti demi kekuasaan dan kesehatan kepentingan. Saya agak merespon yang tenaga kerja segala tadi. Omnibus Law kita itu dibuat, salah satu reasonnya kalau kita baca di undang-undang atau dinas karya itu adalah karena serapan tenaga kerja kita rendah. Tetapi undang-undang yang dilahirkan apa? Undang-undang yang dilahirkan justru mengundang investor untuk memudahkan investor untuk masuk dalam konteks investasi. Nah, konteks investasi itu dia tidak dibarengi dengan regulasi keberpihakan terhadap si tenaga kerjanya dengan ketat, sehingga dia memang mengundang investasi, tetapi investasi yang masuk itu tidak linear dengan jumlah serapan tenaga kerjanya. Jadi kalau dibuat grafik dia akan crossing. Contoh bisa banyak baca data, misalkan saya kutip dari Telia sudah. Memang investasi kita itu naik sebenarnya, naik terus investasi kita sepanjang pemerintahan. Tetapi serapan tenaga kerja kita itu menurun. Nah, Omnibus Law itu kan mestinya menjawab soal tenaga kerjanya, bukan soal investasinya yang masuk ke Indonesia berkurang, enggak. Tapi justru Omnibus Law sekali lagi dia ingin menarik investasi, bukan tenaga kerjanya. Gak nyambung kan? Problemnya tenaga kerja, solusinya kemudian investasi ansi, kemudian mengesampingkan soal regulasi. Yang kedua soal IKN. IKN itu salah satu reason kenapa ke sana adalah soal pemerataan. Kalau soal pemerataan, World Bank punya kajian yang lain soal itu, bagaimana cara Indonesia bisa memeratakan pertumbuhan ekonominya di seluruh daerah tanpa harus tanpa harus bermodal besar itu satu saja. Nah, pertimbangan ini juga menjadi salah satu kritik kita terhadap proses pembangunan IKN.
meskipun kita belum bisa menyimpulkan apakah lalu kebijakan IKN akan dihentikan atau tetap dilanjutkan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mestinya di dalam cara berpikir paradigma pengambilan kebijakan itu harus linear gitu. Sama kayak tidak linearnya kita ngomong anak muda, tapi sesungguhnya yang digugat atau permohonannya itu bukan untuk anak muda, itu kan nggak linear menurut saya gitu, nggak nyambung. Tapi ya itulah kejadian di negara kita yang harus kita hadapi hari ini, yang harus kita alami. Pesan kami dari tim Ganjar Mahfud bahwa anak muda itu harus tetap diberikan ruang, harus tetap dibina dan juga ditumbuhkan jiwa-jiwa kreativitasnya, ditumbuhkan jiwa-jiwa kritisnya, progresifnya dengan program-program yang nyata dari Ganjar Mahfud. Oleh karena itu kita berpesan bahwa kita titip pemilu 2024 ini kepada kita semua anak-anak muda untuk kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Itu pesan saya, siapapun perintahnya, kalau bicara politik nanti itu sudah tertuang di undang-undang boleh dicek, ya kan. Kalau bicara politik nanti dari Kiai Abdul Rahman Wahid punya yang namanya Ibu Yeni Wahid, dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono punya anak yang namanya Ibas, punya anak yang namanya Mas Ahaye, sampai yang namanya paling paten Bung Karno punya anak namanya Megawati, di bawahnya lagi punya anak namanya Mbak Puan. Itu bukan katakan politik dinasti, ya. Kalau bicara politik dinasti, ketika dia anak presiden langsung secara lamas tanpa melakukan pemilu menjadi presiden, itu dikatakan politik dinasti. Tetapi saat ini apapun ceritanya, kalau Mas Gibran tidak disukai oleh rakyat, maka Mas Gibran tidak akan menjadi wakil presiden di tahun 2024 nanti. Maka seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah politik dinasti yang sekarang digoreng-goreng terus menerus. Pesan saya satu, kita berhak memilih dan berhak dipilih. Jadi pertama adalah victory tahun 2024 adalah pemilu yang damai, pemilu yang riang gembira, dan pemilu yang satu. Terima kasih. Terima kasih Mas Muhammad. Ya, pokoknya sebelum pemilu selesai, pokoknya itu kan pasti. Tuh, yang beberapa Bung Karno sama Bung Mega kan Bung Karno udah jadi presiden. Teman-teman, pasti ada yang menentukan dalam perjalanan pemilihan presiden ini namanya momentum. Dan bagi capres-capres yang bisa memanfaatkan momentum dan bisa meningkatkan elektabilitasnya, dia akan menang.